Apalagi katanya protokol kesehatan harus ditaati, termasuk di dalam masjid. Sehingga saya baru paham kalau di akhir zaman ini ada fikih mazhab yang kelima. Selama ini yang saya tahu ada 4 madhab Muhammad Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Tapi sekarang madhabnya ada nambah satu lagi, madhab COVID-19. Salah satu indikasi dari madhab COVID-19 yang banyak digunakan seluruh dunia, luar biasa, mengalahkan reputasi 4 madhab, ya, yaitu kalau ke masjid harus pakai masker dan menjaga jarak. Tapi kalau ke mall tidak ada aturan itu. Maka demi Allah saya menolak madhab COVID-19 dan saya buka masker saya. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Ini rumah Allah. Dan Allah Azza wa Jalla meyakinkan kepada kita, siapapun yang ada di rumah Allah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang berada di rumah Allah maka Allah pasti melindunginya dari berbagai macam bahaya. Bukankah Allah pernah mengajarkan pada kita melalui lisan Rasulullah SAW satu wirid yang sering kita rutinkan dalam ba'da salat kita? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, alladzi yang la yadurru, tidak ada yang bisa membahayakan, ma'asmihi bersama namanya, ketika namanya disebut, ketika namanya diyakini, ketika namanya dihayati dan diimani. Tidak ada yang bisa membahayakan syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi, wada fis sama', dan begitu pula di langit, wa huwas sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yakin kalau corona di masjid ini mati? Yakin tidak Bapak Ibu? Nah, ini keimanan kita nih. Tauhid rububiyah kita sedang diuji. Ketawakalan kita kepada Allah sedang diuji. Lebih takut mana? Corona apa takut sama Allah? Sedih sekali teman-teman sekalian. Syariat Allah kalah sama propaganda musuh-musuh Islam. Kok bisa dipatok nanti Januari 2021 selesai corona? Oh, berarti itu propaganda. Kok penyakit bisa disembuh? Nanti hari Senin kamu sembuh ya? Kok bisa? Ayo wafilah, ini merupakan bentuk propaganda bagaimana musuh-musuh Islam menjauhkan kita dari Quran dan Sunnah, bahkan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Jadi gimana? Mau pakai fikih 4 madhab atau madhab yang kelima? Mau pakai madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, atau madhab COVID-19? Ya, kalau di masjid madhab COVID-19 ya simpan ya. Baik, saya simpan. Ini saya, masker saya. Baik, inilah kondisi kita di akhir zaman ini. Kita dipermainkan oleh peraturan yang dibuat oleh manusia, sementara Allah Azza wa Jalla sudah meyakinkan kita. Ketika kita istiqomah, kafah di dalam ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita selamat dunia dan akhirat. Betul? Ya, baik. Jadi kalau kita mengikuti Sunnah, sebetulnya itu jauh lebih dari kapasitas protokol kesehatan. Ya, sudah jauh dari kapasitas protokol kesehatan. Tapi karena memang kita harus menjaga diri dalam arti ya menjaga diri dari fitnah, jadi tadi saya pakai. Tapi mohon maaf karena saya harus bicara, jadi saya buka. Baik, tema kita kali ini adalah kondisi umat di akhir zaman ya. Kalau kondisi umat di akhir bulan saya kira sudah paham dan sudah pada pengalaman. Kalau kondisi umat di akhir zaman ini yang perlu kita bahas sama-sama. Dan rasanya memang kita sering mengkaji materi ini, tapi tidak apa-apa lah untuk membuat kita hatam ya. Mudah-mudahan dengan tema ini kita makin hatam dalam arti makin mantap iman kita, makin mantap Islam kita, makin dahsyat semangat kita, dan makin kuat ukhuwah di antara kita. Betul? Ya, takbir, Allahu Akbar. Baik, saya pernah bertanya pada Iwafillah, dan mudah-mudahan Iwafillah masih ingat jawabannya. Ya. Oh ya, saya lupa ini. Baik, masih lupa apa sudah ingat Ibu-Ibu? Ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Maidah ayat 3. Sebentar, yang jawab siapa ini? Oh, tidak kelihatan. Tapi kelihatan sama CCTV Allah ya. Iya.
Baik, terima kasih. Betul, Al-Maidah ayat 3. Bunyinya gimana, Kang? Bunyinya gimana? Akmalta ya? Ditusuk perutnya, dalam satu riwayat ditusuk perutnya, ya, dan pada akhirnya menjadi syahidah. Dan dialah wanita pertama yang syahid di saat Rasulullah dakwah pertama kali. Ya, Sumayyah. Bahkan Rasulullah SAW menyaksikan itu dan tidak bisa melakukan apapun karena belum punya kekuatan. Rasulullah menangis menyaksikan ini dan tidak berharap ada lagi yang korban. Malaikat Jibril turun menghibur Rasulullah SAW, lalu memintakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, isbir, innallaha ma'ana. Ya. Qad wajabat lahumul jannah, sungguh telah wajib bagi mereka surga. Irfa' ra'saka ya Rasulullah, angkat kepalamu. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya dan melihat pintu surga dibukakan bagi mereka yang syahid, termasuk keluarga orang tua Ammar bin Yasir. Subhanallah, langsung disediakan seperti itu. Mau seperti Sumayyah, Bu? Langsung dibukakan pintu surga, tapi harus syahid dulu, Bu. Mau syahid gak, Bu? Mau. Seperti Sumayyah? Ditusuk, gitu. Mau gak, Bu? Oke lah, jangan syahid, itu sakit, Bu. Ada yang tidak sakit, Bu, tapi jalan pintas masuk surga sama kayak siapa? Sumayyah. Mau, Bu? Tahu jalan pintas kedua setelah selain syahid? Sabar. Inna sabura thawabuhul jannah. Sesungguhnya sabar balasannya surga tanpa hisab. Ya, mau, Bu, masuk surga tanpa hisab? Yang jawab sedikit, ini peminatnya sedikit. Bu, mau masuk surga tanpa hisab? Tadi jumpa itu, Ibu. Tahu caranya kan, Bu? Sabar. Mau sabar kan? Mau sabar ya? Pak, dengerin Pak, ibunya mau sabar. Bu, mau sabar, Bu? Bapaknya nikah lagi, mau sabar? Katanya mau masuk surga tanpa hisab. Baik. Para dari mata Allah, maka kemudian Rasulullah bersabda pada mereka sambil meneteskan air mata. Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Luar biasa. Ya, insya Allah siapapun yang hari ini bertahan menghadapi fitnah, disiksa dimanapun, ya, termasuk di kilometer 50 barangkali, Allah janjikan surga bagi mereka. Dan jangan kira mereka mati, tidak, mereka hidup. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati dibunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Tadinya di petamburan, sekarang berada di sisi Allah. Yurzakun, diberikan rizki. Kematian mereka tidak membuat rizki mereka putus, tidak. Bahkan Allah langsung mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira karena keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Fadl artinya derajatnya ditinggikan sampai di bawah ars Allah. Binikmati dengan nikmat. Nikmat itu adalah makanan hidangannya. Kalau fadl derajat, kalau ni'mah isi dari derajat tadi, makanan, minuman dan sebagainya. Ya, terkait dengan ini Rasulullah pernah menyaksikan para sahabat selepas perang Uhud, ya, selepas perang Uhud di Masjid Nabawi masih pada pakai perban para sahabat karena luka-luka akibat perang tadi. Tapi mereka menundukkan kepala dan menangis. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, kenapa kalian masih belum bisa melepaskan kesedihan kalian? Ya, bukankah perang telah berlalu dan hari-hari masih kalian hadapi ke depan? Ya. Lalu para sahabat di antara mereka berkata, ya Rasulullah, di samping saya dulu ada Mus'ab bin Umair. Senang saya ngobrol dengan umat Mus'ab bin Umair. Betapa dahsyat kecerdasan dan keberaniannya. Dia tinggalkan harta kekayaannya, dia tinggalkan kasih sayang ibunya, dan dia tinggalkan idol, dia tinggalkan perhatian dari gadis-gadis Mekah
Padahal dia tampan, perlentek, necis, kaya raya, dia bisa dapatkan surga dunia. Tapi dia tinggalkan demi Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Sekarang dia sudah syahid ya Rasulullah. Di mana dia sekarang dan apa yang sedang dia alami? Ya Rasulullah, di samping saya biasanya ada Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang dia sudah tidak ada. Syahid sebagaimana Mus'ab. Di mana mereka dan apa yang sedang mereka alami? Ngobrol mereka di sana. Rasulullah mengangkat kepalanya. Ternyata yang diobrolkan ngobrol juga di atas, ngobrolin yang di bumi.